Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Bernardus Andika, mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Kebetulan saya bersama dengan rekan saya, Bapak Marioko dari Corporate Legal dari perusahaan modal asing, mau ngobrol-ngobrol dikit tentang investasi di Indonesia. Oke Pak, kira-kira kalau investasi di Indonesia itu kendala dan hambatan yang dihadapi apa saja ya? Ya, sebetulnya sih kendala-kendala itu kalau untuk sekarang sudah mulai diminimalisir. Cuma yang masih ada itu ya seperti regulasinya yang agak berbelit-belit, akuisisi lahan juga agak sulit, infrastruktur publik juga belum terlalu merata yang di pusat dengan di daerah, ya kan? Pajak juga masih banyak yang nggak jelas. Nah, yang paling penting sebetulnya tenaga kerja terampil yang belum memadai di Indonesia. Jadi kalau kita perusahaan asing itu harus mendatangkan tenaga kerja dari luar, ya itulah regulasi untuk mendatangkan tenaga kerja sangat susah sekali. Yang kita pentingkan, yang kita inginkan itu sebagai pemenanam modal di Indonesia, khususnya klien-klien kita itu ada regulasi, ada aturan hukum yang memang memayungi kita sebagai penanam modal atau investor-investor yang ada di Indonesia ini. Jadi mampu menjawab kebutuhan daripada para investor lah ya. Ya, jadi ada kalau mengenai kepastian hukum itu sendiri, sejauh yang Bapak alami itu sejauh mana ya? Ya sekarang kalau kepastian hukumnya itu kan sekarang regulasinya kan terlalu berbelit-belit, pengurusan izin dan segala macam, tidak sistematis. Jadi terlalu dipimpong lah, kurang inilah. Padahal kita kan sebagai perusahaan asing, kita kan investor harusnya diberikan kepastian dan diberikan kemudahan dalam pengurusan izin. Gitu. Jadi biar kami itu menanamkan modal di sini juga tidak ada rasa khawatir dan was-was. Sebetulnya itu aja sih yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Regulasi atau aturan-aturan hukumnya itu yang betul-betul jelas. Ya. Kalau menurut saya sih ya, sebagai apa yang sudah saya pelajari dan saya ini kan, memang berdasarkan tujuan daripada Undang-Undang 25 tahun 2007 itu di antara lain adalah menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, efisien, tapi tentu juga mementingkan kebutuhan kepentingan ekonomi nasional. Tapi memang dalam prakteknya bahwa banyak, menurut saya hal yang paling ketara itu adalah terjadinya ego sektoral, misalnya kayak antara Departemen Perhutanan, Pertambangan, Minerba, Migas, gitu, perdagangan dan lain sebagainya. Ini yang tidak terjadi sinkronisasi sehingga menghambat proses-proses kepastian hukum itu sendiri. Artinya bahwa ketika kayak kebetulan Pak Marioko ini di bidang pertambangan, tentu harus connectivity dengan IPPKH dari kehutanan atau dari Balai Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup untuk mendapatkan baik itu pertimbangan teknis ataupun analisa mengenai dampak lingkungan. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya menjadi kesulitan di pihak investor bahwa memang mana sih yang memiliki validitas terhadap peraturan hukum yang ada. Apakah tadi yang Bapak bilang bahwa memang apakah praktek itu cukup dari daerah saja, tapi lantas ternyata ini harus dibawa lagi kepada kementerian untuk mendapatkan validasi dan persetujuan serta verifikasi. Nah, hal inilah yang akhirnya juga membuat keraguan-raguan daripada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Gitu nggak kira-kira Pak? Ya seperti itu. Kalau kita kan kebetulan bergerak di bidang tambang. Nah, kita ngurus izin tambang di satu departemen. Setelah kita dapat, kita harus ngurus IPPKH-nya di departemen yang berbeda.
tapi perurusan perizinannya itu pun harus dari A sampai Z, yaitu entah dari mana, jadi pindah-pindah, tidak terfokus dalam satu pintu. Kalau dalam satu pintu kan enak, kita punya yuk urus izin di sana semua sampai kita bisa menambang, seperti urusan izin hutan, badan lingkungan hidupnya harusnya dalam satu pintu, tidak berdepartemen. Ya. Ini dari Minerba kita urus lagi ke departemen ke Kementerian Kehutanan, dari Kementerian Kehutanan kita urus lagi ke sini. Belum regulasi antara daerah dengan pusat itu kadang-kadang tidak sinergi, tidak nyambung. Nah, itu tadi yang saya bilang juga, bahwa bentuk ketidakpastian hukum itu tadi adalah ego sektoral antar departemen yang memiliki kepentingannya masing-masing dan eksistensinya sebagai lembaga negara pelaksana daripada sektor-sektor bidang. Gitu. Nah, makanya pemerintah juga sudah memperbaiki itu lewat sistem OSS atau Online Single Submission. Dan juga itu didukung oleh Perpres tentang mempermudah izin berusaha. Nah, berdasarkan itu apakah sudah ada perubahan yang ada di lapangan ketika Bapak mengurus hal-hal ini, kepastian hukum apa yang akhirnya meragukan banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia? Ya, dengan adanya sistem OSS, ya kan, Online Single Submission itu memang sangat membantu. Artinya cuma sekali lagi tolong jangan dipersulit. Kalau memang sudah seperti itu, regulasi itulah yang harus betul-betul diperkuat. Jangan kita kadang-kadang terpingpong ke sana kemari, dan regulasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ya harusnya terconnecting gitu loh, terconnecting satu dengan lain. Jadi apa yang menjadi regulasi pusat, daerah harus mengikuti. Jangan kita mengikuti pusat ternyata berbenturan dengan daerah, itu aja. Jadi harus ada, ya, pemerintah pusat dengan daerah harus bisa bersinergi. Jadi lebih kepada satu konseptual untuk pelayanan secara terpadu. Jadi tidak ada lagi benturan kepentingan antara daerah dengan pemerintah pusat. Jangan tarik menarik. Jadi kita berinvestasi juga jadi lebih enak. Kemana kita harus melakukan perizinan, kemana kita harus melakukan hal-hal seperti ini. Jadi enak gitu loh. Tidak harus berdepartemen. Jadi apalagi kalau kita seperti kayak kita PMA itu, ya memang PMA yang kita datangkan juga memang tenaga ahli. Tentunya ya harus memang kita ikut aturan-aturan yang ada di Indonesia. Cuma ya itu tadi, tolong dipermudah. Artinya dipermudah bukannya di-los, tapi regulasi itu biar jelas apa aja persyaratan-persyaratan yang memang yang dibutuhkan untuk itu semua. Jadi dipercepat juga waktunya. Jangan sudah persyaratan sudah lengkap, tiba-tiba harusnya ini cuma 2-3 hari selesai, tertunda berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu. Nah, kalau satu pintu kan bisa diurus semua. Ini di pintu satu sudah selesai, pindah ke departemen lain, pintu ini selesai. Jadi itulah memakan waktu yang kita kan orang bisnis ya Pak ya. Bertele-tele. Itu orang bisnis, time is money kan gitu. Baik Pak, ini sebagai catatan akhir aja ya. Artinya bahwa kepastian hukum menjadi jaminan bagi investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Betul sekali. Jaminan itulah yang diperlukan para investor, bukan kami aja ya, para investor yang lain untuk menanamkan modal di sini. Bagaimana kami meyakinkan investor dari luar, ya kan, untuk bekerja sama dengan perusahaan kita yang lokal ini. Mereka menanamkan modal yang sangat besar kalau tidak ada kepastian hukum, kalau tidak ada aturan-aturan pemerintah yang memang benar-benar untuk mendukung untuk itu. Oke, baik. Boleh nggak saya katakan begini, bahwa berarti yang menjadi kebutuhan adalah perlunya satu regulasi gitu loh, yang memang artinya memiliki validitas legitimasi. Betul. Bahwa suatu peraturan ini tidak harus menjadikan konflik ego sektoral. Betul. Jadi saya pikir diperlukannya satu integrasi
perizinan secara terpadu gitu loh, oleh pemerintah yang bisa juga melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan daerah dan pusat yang memiliki sinkronisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau berdasarkan efektivitas peraturan-peraturan yang sudah ada, memang salah satu kelemahan OSS adalah belum terintegrasinya antara sektor-sektor dan seluruh bidang. Jadi ketika kita mengajukan sistem OSS ini ke dalam perizinan itu tadi, belum terkoneksinya misalnya antara kehutanan juga dengan lingkungan dan pertambangan. Ya. Hanya izin-izin yang secara umum, sehingga ini juga tetap masih dilakukan hal-hal yang manual ya. Ya. Nah, inilah yang menurut catatan saya juga memang integrasi perizinan harus segera dilakukan, sehingga efektivitas daripada penanaman modal ini berangkat dari evaluasi-evaluasi yang ada, sehingga mampu menjawab apa yang menjadi tantangan Indonesia ke depan dalam melakukan investasi. Betul sekali Pak. Saya rasa itu aja Pak ya, karena kalau kita bahas lebih jauh ini perdebatan yang tidak akan berkesudahan. Karena mungkin ini baru sebagian besar keluhan yang dialami oleh ya, meskipun sekarang kita tahu sekarang ini makin baik. Ya tolong ditingkatkan lebih baik lagi, itu aja sih. Biar kita orang pada percaya semua untuk berinvestasi. Saya kira itu. Ya. Kak. Oke, teman-teman, ini obrolan singkat saya dengan rekan saya. Mungkin dalam kesempatan yang lain kita bisa ngobrol yang lebih jauh dan lebih dalam ataupun lebih fokus dalam satu topik tersendiri. Terima kasih, selamat siang.